Oke, oke. Selamat datang di Rumah Kopi Institute. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan penjualan dengan stok barang ya. Otomatis alat yang dibutuhkan adalah kita butuh namanya Excel. Maksudnya kita butuh namanya stock of name. Ya, stock of name atau disebut dengan stok awal. Jadi intinya kalau kita sudah pernah praktek, otomatis kan kita butuh bahan-bahan dalam sisanya ya. Jadi kan butuh bahan-bahan dan ada sisa stok. Nah, memang kalau saat praktek itu sudah saya siapkan di sini ya. Jadi kita harus terintegrasi dengan stock of name atau inventory. Jadi kita harus terintegrasi dengan stock of name atau inventory. Nah, nanti bisa lihat di video saya inventory ya. Cara buat inventory. Jadi di sini adalah sisa stok dari kita praktek. Nah, seperti itu. Nggak mungkin kalau kita misalkan belum praktek, langsung kita input ke dalam menu nggak mungkin ya. Kecuali kalau kita ini jualannya jualan baju atau jualan retail ya, itu baru bisa. Karena kita jualan kuliner, jadi kita butuh resep, butuh stok. Ya. Oh ya, yang tadi juga video sebelumnya itu kita juga butuh resep ternyata ya. Kita butuh resep. Kita butuh resep. Nah, di penjualan ini yang pertama kita download aplikasi Nutapos. Aplikasi Nutapos di Play Store ya. Lalu yang kedua kita login dan yang ketiga kita melakukan transaksi penjualan. Oke. Kita share lagi ya. Oke. Saya sudah download di sini ya. Bisa dicek. Kita buka aplikasinya. Oke. Saya akan masuk. Bentar ya. Oke. Kita masuk, kita login. Nah, kita akan buka outlet. Modal awalnya sementara kita 0. Nah, di sini ada namanya es kopi susu sama es coklat ya. Jadi es kopi susu sama es coklat beli 2 hemat ini bukan ya. Kita transaksi di es kopi susu. Oke, tambah es krim enggak. Kita transaksi kurang lebih kita beli 1 juga boleh. Atau kita langsung beli 10 ya, supaya enak ngitungnya. Atau beli 1 aja nggak apa-apa, beli 1 aja dulu.
Oke. Nah, kita beli satu 15.000. Pilih pelanggan. Nah, saya harus buat pelanggan baru ya di sini. Namanya, emailnya, nomor WA-nya, nanti bisa dikirim ke WA. Saya kan sudah buat ya. Lalu mau disimpan juga bisa. Nanti disimpan ini kita bisa cetak ya. Oke, kita ada pesan. Kita bisa buka lagi kalau dia bayar di belakang. Kalau bayar di depan ya langsung aja. Kita tinggal cetak. Tapi sebelumnya kita setting printer ya. Oke, ini langsung saya bayar. Cetak dan kirim struk ini ya. Nah, ini nanti mengarah ke WhatsApp. Oke, saya kirim. Kasir Rumah Kopi, terima kasih telah berbelanja di Kasir Rumah Kopi dengan total 15.000 es kopi susu. Ini lihat struk feedback. Oke, kita berikan feedback ya. Nah, ini juga bisa ngasih feedback. Nanti kita bisa lihat di laporannya juga ada lainnya. Oke, terima kasih. Kita kirim. Seperti itu ya. Nah, kita bisa balik lagi ke aplikasi. Buka pos. Nah, untuk setting printernya ya. Nah, di aplikasi ini ada kasir, ada riwayat. Ya, ini riwayat saya tadi. Bayar tunai. Lalu ada pesanan tadi ya yang disimpan kalau dia bayar di belakang. Jadi pakai nomor meja atau pakai nama customer. Lalu ada menu. Nah, di sini menu ini kita bisa menambahkan keuangan, lalu laporan, lalu pengaturan. Nah, pengaturan ini baru kita bisa cetak printer. Nah, kita cetak printer, cetak pesanan di kasir ya, cetak rekap penjualan ya, cetak pesanan dapur atau bar. Nah, kalau printernya ada dua ya. Satu kali cetaknya, printer Bluetooth terserah bebas juga bisa. Nah, ini untuk struknya. Oke. Nah, tinggal kita sekarang masuk ke aplikasinya lagi ya. Masuk ke sini, kita refresh dulu. Oke, riwayat penjualan ada apa tidak? Nah, di sini ada. Berarti, oke, kita download aplikasi login dan transaksi ya. Plus mungkin kita belum transaksi ya. Mungkin login, setting ya, setting nota, printer, dan lain-lain. Lalu kita transaksi sampai bill ya, sampai cetak bill dan WhatsApp. Oke. Setelah itu ini penjualan ya, jadi ini penjualan. Lihat riwayat. Nah, bagaimana dengan stok ya, dengan stoknya. Oke. Bagaimana dengan riwayat stoknya? Kita masuk ke dalam stok di sini. Nah, pertama kita tambahkan supplier dulu. Jadi kita pertama tambahkan supplier. Di sini supplier ada PT Rumah Kopi, itu apa aja nanti, ada pasar, ada Indomaret. Nah, lalu di sini ada, kita lihat laporan stoknya dulu ya. Karena tadi kita sudah memasukkan HPP, berarti otomatis minus ya, minus. Barang kita minus karena kita belum memasukkan stok. Oke ya. Jadi kita supplier. Yang kedua adalah lihat laporan stok. Karena barang kita minus, otomatis kita harus menambahkan
pembelian. Ya, kita harus menambahkan pembelian atau stok masuk. Biasanya untuk pembeli ya stok masuk ya. Jadi kita harus menambahkan stok masuk dulu. Jadi stok masuk ini adalah stok sisa. Mungkin habis dari praktek. Dan memang untuk uangnya itu dari ya, kita masuk stok. Nah, kita tidak pembelian tapi melainkan kita stok masuk dulu. Jadi kita berdasarkan stok masuk itu dari stock of name atau dari inventory. Jadi ini sisa stok. Kita masukkan kopi blend 700 gram. Nah, kita tambahkan ya, tambahkan stok masuk. Kopi blend 700 gram berarti 0,7 kilo. Ya, susu cair sisa 500. Jadi ini sisa. Saya tulis aja dulu. Nanti tinggal masukkan aja. Nah, susu cair 500. Gula cair 800. 0,8. SKM 0,8 juga. Susu kental manis ini kita hitungnya 2 ya. Jadi kalau kita beli satu kan 500. Kita ya hitung 2. Coklat blend ini 900 gram. Nah, jadi otomatis ini adalah sisa stok atau stok awal kita. Ya memang tidak ada uangnya karena masuk ke RAB ya, rencana anggaran belanja. Kita lihat laporan. Laporan stok. Nah, di sini otomatis dia akan menambah dan mengurangi karena ada penjualan. Oke, paham ya? Jadi stok masuk ini adalah stok sisa. Dan uangnya itu dari RAB. Karena kita praktek. Lalu kita tambahkan pembelian. Nah, misalkan kita mau menambahkan pembelian apa nih? Kopi ya misalkan atau susu aja. Saya mau menambahkan pembelian susu 1 liter. Saya menambahkan pembelian. Ini laporannya. Pilih supplier Indomaret. Susu cair 1 liter 18.000. Nah, untuk kasnya saya masukkan ke ini dulu aja karena kita belum ke kas ya. Karena kita masih ke stok. Nah, otomatis nambah 1 liter. Kita lihat stok. Jadi di sini susunya nambah 1,4. 1400 ml. Kita bisa lihat cek di kartu stok untuk susu cair. Jadi program ini tuh sangat enak ya, sangat bagus sekali. Ini nggak ada stok awal ya. Jadi ada penjualan, ini catatan, stok masuk. Jadi pertama penjualan, stok masuk, baru pembelian 1 liter di Indomaret. Jadi totalnya 1,4. Jadi dia akan berkurang. Nah, seperti itu ya untuk stok. Jadi kita pembelian maka otomatis laporan stok kita akan bertambah. Bagaimana kalau penjualan? Ya sama aja. Kalau penjualan ya laporan stok kita ya berkurang. Oke, seperti itu.
Oke, nah kita akan lanjut ke video keuangan dan stok. Oke, terima kasih.